Baik, di sini akan saya jelaskan tentang pembelajaran berdiferensi, di mana tugas sebagai seorang guru atau calon guru adalah menuntun muridnya mengembangkan potensi. Seorang anak bagaikan kertas kosong yang sama-sama telah berisi coret-coretan yang perlu dipertebal dan dipertegas agar nampak nyata. Sebagai guru atau calon guru, kita semua tentu tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya, yaitu pada kesiapan belajar. Lalu jika tugas-tugas tersebut memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid, minat, dan jika tugas itu memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai, yaitu sebagai profil belajar. Garis besar pembelajaran berdiferensi yaitu menitik beratkan keaktifan guru sebagai pelaksana pembelajaran yang mampu menganalisis situasi dan kebutuhan siswa di sekolah. Peran pedagogi guru tentu sangatlah berpengaruh. Sebagai tenaga profesional, hendaknya para guru mampu memenuhi kebutuhan siswa melalui pembelajaran diferensi. Menurut Tomlinson 2001 dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom, menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar readiness murid, 2 minat murid, dan 3 profil belajar murid. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka. Namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi baru tersebut. Ada banyak cara untuk membedakan kesiapan belajar. Menurut Tomlinson, yaitu mengatakan bahwa merancang pembelajaran berediferensi mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo atau pemutar CD. Untuk mendapatkan kombinasi suara terbaik, biasanya Anda akan tergeser-geser tombol equalizer tersebut terlebih dahulu. Saat Anda mengajar, menyesuaikan tombol dengan tepat untuk berbagai kebutuhan murid akan menyamakan peluang mereka untuk mendapatkan materi, jenis kegiatan, dan menghasilkan program belajar yang tepat di kelas sebagai guru. Lalu untuk minat, jadi minat murid kita tahu bahwa seperti kita orang dewasa saja, murid juga memiliki minat sendiri. Ada murid yang minatnya sangat besar dalam bidang seni, matematika, sains, drama, masak, dan sebagainya. Minat adalah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Tomlinson menjelaskan bahwa pertimbangan minat murid dalam merancang pembelajaran memiliki tujuan, diantaranya 1. Membantu murid menyadari bahwa adanya kecocokan antara sekolah dan keinginan mereka sendiri untuk belajar. 2. Menunjukkan keterhubungan antara semua pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang familiar bagi murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang familiar atau baru bagi mereka dan meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Selanjutnya itu profil belajar murid, di mana profil belajar murid terkait dengan banyak faktor seperti bahasa, budaya, kesehatan, keadaan, keluarga, dan kekhususan lainnya. Selain itu juga akan berhubungan dengan gaya belajar seseorang. Menurut Tomlinson, profil belajar murid ini merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Tujuan dari pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan pada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Namun demikian, sebagai guru kadang-kadang kita secara tidak langsung atau tidak sengaja cenderung memilih gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Padahal kita tahu setiap anak memiliki profil belajar sendiri, memiliki kesadaran tentang ini. Sangat penting agar guru dapat memvariasikan metode dan pendekatan mengajar mereka. Penting juga untuk diingat bahwa kebanyakan orang lebih suka kombinasi profil. Menurut Tomlinson, ada beberapa
faktor yang dapat mempengaruhi pembelajaran seseorang, yaitu lingkungan seperti suhu, tingkat aktivitas, tingkat kebisingan, jumlah cahaya. Kedua, pengaruh budaya dari santai, terstruktur, terus pendiam menjadi ekspresif, personal menjadi impersonal. Lalu visual, belajar dengan melihat diagram, PowerPoint, catatan, peta, grafik, organization, dan lain sebagainya. Style untuk auditory, belajar dengan mendengarkan, yaitu kuliah, membaca dengan keras, mendengarkan musik, seperti itu. Untuk yang kinestetik, belajar sambil melakukan gerak dan meregangkan tubuh, kegiatan hands-on, dan sebagainya. Berdasarkan pemahaman mengenai ketiga aspek dalam kategori kebutuhan belajar murid, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa untuk mengoptimalkan pembelajaran dan tentunya hasil dari pembelajaran murid, diperlukan pembelajaran yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Lalu dalam pembelajaran berdiferensi memiliki 4, yaitu diferensi konten, diferensi produk, proses, dan lingkungan belajar. Untuk diferensi konten, yaitu merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Untuk produk adalah merujuk pada strategi memodifikasi produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Untuk diferensi proses adalah merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten materi. Lalu lingkungan belajar, yaitu lingkungan yang berada di sekitar seseorang dan yang mempengaruhi proses belajar mengajar siswa tersebut. Baik, sekian dari penjelasan pembelajaran berdiferensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.